Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi la yuhsa lahu 'adadu wa la yuhitu bihil aklamu wal mudadu wa ahmadullaha minhul aunu war rashadu hamdan li rabbi katsiran daiman fis sirri wal jahri fid darain mustaradu mil'as samawati wal ardina ajma'iha wa mil'a ma sya'al wahidus samadu. Summa salatu wassalam ala khairil anam Muhammad Rasulillahi wa man ma'ahu amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri 1441 Hijriah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dengan tergelincirnya matahari di ufuk barat, menggema takbir sepanjang malam, menghiasi angkasa, merasuk ke dalam bagian tubuh kita yang paling dalam yang bernama hati. Bergetar jiwa ini, sembab dada ini, muncul wajah-wajah orang yang terkasihi. Muncul wajah-wajah orang yang pernah menghiasi perjalanan kehidupan kita. Menunjukkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Jalla Sya'nu. Betapa kerdilnya kita di hadapan Allah Jalla Sya'nu. Maka tidak ada sikap yang paling elok ditatap, yang paling baik untuk dilakukan, selain kita bertafakkur, bertasbih, bertahmid, bersyukur kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan berterima kasih atas nikmat Ramadan yang tidak semua umat Islam rasakan seperti yang dirasakan oleh umat Islam yang ada di Maluku Utara secara khusus. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ruah terhadap Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman kelak. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Setiap pribadi punya momen berpisah dengan orang-orang yang terkasihi. Kita yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua kita, masih terasa bagaimana denyut dua kelopak mata kita, merasa kehilangan, merasa menyesal, merasa seakan-akan di atas muka bumi ini tidak ada pelampung yang bisa dipegang. Ayah, papa, mengapa begitu cepat engkau pergi? Mengapa begitu cepat tongkat estafet engkau letakkan kepada tangan anakmu yang tidak begitu kuat ini? Mama, tahukah engkau bahwa hidup ini berat sampai hati engkau tinggalkan? La ilaha illallah. Semua orang mempunyai momen-momen yang membuat dada ini sesak. Dan di penghujung Ramadan, tidore berduka. Salah seorang putra terbaik, salah seorang pemimpin kita tidak bertemu dengan malam takbirnya, harus menghadap Allah. Mudah-mudahan pengampunan Allah berikan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan yang telah meninggalkan kita duluan. Mudah-mudahan pribadi yang menggantikan beliau kelak jauh lebih keayahan, jauh lebih kebapaan, jauh sudut pandangnya bisa melihat kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, Ramadan telah meninggalkan kita. Tamu agung kita telah meninggalkan kita. Yang kita pagi hari, mudah-mudahan selama 1 bulan tamu ini berada di dalam rumah kita, kita adalah tuan rumah yang baik. Kita adalah tuan rumah yang pandai menyuguhkan masakan, yang menyiapkan hidangan, sehingga tamu itu betah
sehingga tamu itu tersenyum menatap setiap wajah kita yang menjadi tuan rumah, dan kita berdoa di tahun-tahun akan datang tamu ini kembali datang mengetuk pintu rumah kita karena rindunya kepada kita. Bukan kita yang rindu Ramadan, tapi mudah-mudahan Ramadan yang tidak sabar, yang kalah dengan rindu untuk datang mengetuk setiap umat yang telah memperlakukan baik tamu yang bernama Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. 1441 Hijriah, Ramadan kita punya cerita yang berbeda. Ada ketakutan ketika Allah berfirman, jamaah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah ketika telah menciptakan hambanya tidak akan dilepas begitu saja. Pasti, kata Allah, akan aku uji dengan rasa khawatir dan takut. Datang COVID-19 yang merupakan wabah yang menakutkan di seantero bumi ini. Ribuan, puluhan ribu bahkan meninggal dunia dengan gampang sekali. Ada rasa khawatir, ada rasa yang membuat kita ketakutan. Bahkan sampai detik ini ada orang yang terpaksa memang menghabiskan Ramadannya di dalam rumah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan terawihnya dia tidak merasakan sensasi bagaimana layaknya normali sebuah Ramadan. Bahkan ketika Idul Fitri, jamaah ini mendengarkan, mengikuti sholat dan mendengarkan tausiah dan khutbah Idul Fitri. Sebagian orang ada yang di dalam rumah karena dengan ikhtiarnya. Orang yang tak beriman selalu melihat kejadian ini seperti yang telah diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akan datang sebuah zaman orang terkena sebuah penyakit yang dinamakan al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ada dua momen, ada dua orang yang mengisi dan melihat akhlak mereka dalam mensikapi penyakit dan wabah ini. Ada orang yang benar-benar ketakutan dan berbentuk ikhtiar, mudah-mudahan. Ketakutannya hanya karena takut ekonomi merosot. Ketakutannya takut urusan dunianya hancur. Dan takut bertemu dengan kematian. Masya Allah. Informasi-informasi yang berkeliaran di dunia maya kita benar-benar membuat kita semakin berada pada ketakutan. Tapi mudah-mudahan kita adalah orang-orang beriman yang sanggup tidak hanya melihat ini adalah sebuah wabah yang menakutkan, tapi di balik ini ada pesan cinta Allah yang begitu dalam, membelai kepala kita dan membelai hati kita. Sekolah diliburkan, kantor diarahkan kerja dari rumah, masjid-masjid diarahkan untuk menjaga jarak, tidak sepadat seperti biasanya. Masya Allah. Bahkan pulang kampung pun itu kita sekarang dilarang. Apa pesan Allah? Apa pesan cinta yang sedang Allah sonding kepada kita, yang wajib kita tangkap di pagi hari 1 Syawal ini, kaum muslimin dan kaum muslimat? Mungkin selama ini sebagai seorang suami jarang berkumpul bercerita dengan istri kita setelah kita punya 2, 3, 4 orang anak. Alasan sibuk, pergi terlampau pagi, pulang terlampau malam. Jarang kita bermain dengan anak-anak. Allah tahu hal ini. Allah tahu hal ini. Dan Allah berikan pesan cintanya. Kumpul kalian dengan wabah ini, dengan keluargamu baik-baik. Berceritalah tentang cinta dan masa lalumu dengan istrimu. Pegang tangannya. Jadilah imam di dalam rumahmu. Begitu lembut dan begitu sayangnya Allah kepada kita. Manusia tak punya waktu, Allah yang punya waktu, Allah kasih waktu. Mungkin selama ini yang masih punya papa dan mama atau yang sudah meninggal, jarang tangan ini menatap wajah mama dengan dalam. Jarang pribadi ini berdoa dalam kehusukan sujud dan ruku kita, menyebut nama papa dan mama. Allah kasihkan waktu. Ayo kalian berdoa. Begitu sayang engkau kepada kami ya Rahman, begitu cintanya engkau kepada kami. Mungkin tangan ini buat mamanya, papanya yang masih hidup tidak pernah memijit hangat, tidak pernah mencium telapak tangannya dengan hangat.
La ilaha illallah, Engkau berikan waktu yang cukup ya Allah. Begitu sayangnya Engkau di balik wabah ini kepada kami. Kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri 1441 Hijriah, rahimani Allah wa yakum ajmain. Coba mari kita lihat, dilarang kita pulang ke kampung halaman, tempat di mana dodomi kita ditanam. Allah sedang membelai kepala kita. Allah sedang berbicara kepada kita, mengingatkan kita. Duhai hambaku, bukan itu kampung halamanmu. Bukan tempat di mana ditanam dodomi itu kampung halamanmu. Surat Al-Baqarah Allah berfirman kepada orang tua kita yang pertama ketika Nabi Adam dicipta, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika dicipta kakek kita pertama, bukan dunia tempat kakek kita, tapi surga Allah. Allah sedang membelai kepala kita. Dan Allah katakan, jangan khawatir untuk tidak pulang kepada kampung halaman. Jangan khawatir tidak bertemu dengan orang tuanya. Tapi kampung halaman kita sejatinya adalah surga Allah Jalla Sya'nuhu. Mudah-mudahan amal kita Allah terima. Mudah-mudahan kalau kita pulang kampung nanti, kita menemukan definisi kampung halaman yang benar berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, yaitu surga Allah Jalla Sya'nuhu. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimani Allah wa iyyakum ajmain. A journey of happiness, dalam perjalanan menuju kebahagiaan. Setiap orang boleh jadi kita berbeda profesi kita. Ada seorang agamawan, ada seorang politisi, ada seorang pedagang, ada dokter, ada nelayan, ada petani, dan berbagai macam beragam profesi yang dimiliki oleh umat kita. Beragam dan berbeda kita yang duduk di dalam masjid ini. Tapi sejatinya kita tidak pernah berbeda dalam satu hal. Sama-sama ingin bahagia. Kita ini ingin bahagia. Tukang bentor, tukang ojek, tukang pedagang sejatinya tidak berbeda dengan seorang dokter dan pejabat. Sama-sama ingin bahagia. Kita ingin bahagia ya Rahman. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang tidak kehilangan definisi tentang kebahagiaan itu sendiri. Oleh karenanya, marilah kita lihat kaum muslimin wal muslimat, bagaimana orang-orang yang bahagia itu. Orang-orang yang bahagia adalah mereka yang sanggup untuk terdidik dengan Ramadan itu sendiri. Tidak mampu menahan dirinya untuk bersedekah, tidak mampu menahan dirinya untuk memaafkan saudaranya, tidak sanggup untuk menahan dirinya untuk tidak marah kepada saudaranya. Adalah sifat-sifat orang yang berbahagia. Di penghujung Ramadan, syariat kita Islam mengajarkan keluarkan zakat fitrah. Yang sanggup dan sampai pada nisab dan haulnya, keluarkan zakat mal. Zakat secara verbal dan normatif adalah bentuk kepedulian Islam terhadap orang yang miskin, yang tak punya. Kepedulian Islam terhadap anak-anak yatim yang kurang tersentuh dengan kasih sayang orang tuanya. Tapi pada saat yang bersamaan, zakat merupakan kritik pedas, kritik tegas syariat Islam terhadap sebuah tatanan masyarakat dan kepemimpinan yang acap kali kebijakannya menyisakan ketimpangan bagi sebagian masyarakat. Tak tersentuh orang yang miskin. Seakan-akan di Tidore ini semua orang dalam keadaan bahagia. Tidak tersentuh ada orang yang dalam keadaan lapar dan dahaga. Ini merupakan kritik dari umat Islam, kritik dari syariat Islam. Yang benar adalah, marilah kita yang telah mengeluarkan zakat, kita yang telah mengeluarkan fitrah, sanggup mewujudkan secara empiris, secara kontekstual, secara nyata, bahwasanya Tidore punya cerita yang berbeda. Orang tua dan setiap putra daerah yang hidup di dalam daerah yang penuh dengan adat dan kesopanan ini, sejatinya tak akan sanggup untuk kenyang ketika saudaranya dalam keadaan lapar. Inilah rahasia kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimani Allah wa ikum ajmain. Kenapa? Kenapa ketika seseorang yang berhadapan dengan mati, di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, mereka menjerit.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda nafasku sebentar. Tunda nafasku sebentar. Beri aku hidup ya Allah, sebentar saja. Jamaah kaum muslimin sidang Id, yang diminta hanya sebentar. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang menemui ajalnya jika dikasih kesempatan untuk hidup? Bukan puasa, bukan haji, bukan umroh, bukan hal-hal yang lain, tetapi kalau diberi kesempatan untuk hidup, fa'as-saddaqa, aku ya Allah akan menggunakan kesempatan bernafas itu, fa'as-saddaqa, aku akan bersedekah, bersedekah dan bersedekah. Ini menunjukkan kaum muslimin afdaliyah, fadilah, maqasidus syariah dalam Islam tentang keutamaan dan besarnya pahala orang bersedekah. Dalam konteks ini khatib berdoa, mudah-mudahan para muhsinin yang hartanya sudah ada pada setiap tiang yang berdiri, ini adalah rumah Allah yang digunakan dan jamaahnya stabil. Setiap orang yang sholat, setiap orang yang berdoa, khatib berdoa mudah-mudahan terus mengalir kepada orang muhsinin ini dan mengalir kepada orang tuanya yang telah Allah panggil. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat di penghujung khutbah ini, khatib ingin menyampaikan sebuah kisah. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi Abu Dahdah, pribadi yang merindukan surga. Kaum muslimin, ada seorang anak yatim di zaman Nabi akan membangun rumah. Malu dia kumpul dan bersandar kepada orang lain. Ada peninggalan dari orang tuanya sepetak tanah yang tak luas. Anak yatim ini ingin membangun rumah, tapi dia tidak bisa membangun rumah karena tanah di samping tuannya ini punya pohon kurma yang dia tidak lurus tetapi tumbuh bengkok. Anak yatim ini bisa membangun rumah dengan syarat harus dipotong pohon kurma tadi. Anak yatim ini bertamu dan datang ke rumahnya tuan rumah. Saudaraku, izinkan aku, ikhlaskan satu pohon kurma kamu yang bengkok agar aku bisa membangun rumah. Malu hati ini. Apa jawaban dari sang tuan rumah dan sang tuan tanah? Tidak bisa. Mulai bergetar suara anak yatim ini dan berkata, kasihani aku duhai saudaraku. Aku malu hidup bersandar di rumah orang. Aku malu, izinkan walaupun apa adanya aku membangun rumah. Tidak bisa. Saya tanam pohon ini tidak sengaja bengkok. Yang bengkok-bengkok sendiri. Setelah dia berbuah, bagaimana Anda datang meminta izin untuk memotong? Tidak bisa. Anak ini kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah Nabi Muhammad ada sahabat-sahabat Nabi yang ahli strategi pedang, dan ada juga orang-orang yang kaya raya di tengah Nabi. Anak yatim ini berkeluh kesah. Nabi Muhammad terdiam dan orang-orang terdiam. Jamaah, Nabi bilang, panggil tuan tanah yang punya satu pohon kurma bengkok. Ketika orang ini datang di depan Nabi Muhammad SAW, terjadi dialog yang menyayat hati. Nabi kekasih Allah meminta langsung dengan lisannya, dengan suaranya, saudaramu anak yatim, ikhlaskan satu pohon kurma bengkok kami. Dengan lancang pemuda ini, dengan lancang tuan tanah ini berkata, tidak bisa Nabi. Nabi kaget, sahabat yang lain juga kaget. Tak sopan di depan Nabi menolak apa yang Nabi minta, padahal itu hanya satu pohon kurma bengkok. Kasihkan. Tidak bisa Nabi, tidak bisa. Ini milikku, aku tanam di Anda bengkok, bukan aku yang membengkokkan. Bagaimana ketika dia berbuah? Engkau minta aku akan potong. Tidak bisa Nabi. Nabi Muhammad menaikkan nadanya dan berkata dengan kalimat yang indah, a'tihi walakal jannah. Wahai anak muda, ikhlaskan satu pohon kurma bengkok itu. Kalau kau ikhlaskan, anak yatim ini bisa bangun rumah. Walakal jannah, Allah akan ganti dengan surga buatmu. Kalau tawaran itu ada pada diri kita, apa yang kita jawab? Dan apa jawaban anak muda tadi? La ya Nabi, tidak bisa Nabi. Terperanjat sahabat Nabi, kaget sahabat-sahabat Nabi. Pohon kurma bengkok tak begitu berharga. Berapa terlampau banyak buah yang dihasilkan, ditukar dengan surga. Ia pun menolak. Hati model apa yang ia miliki? Kezalimannya model apa yang ada dalam otak dan benaknya yang ia miliki? Kaum muslimin, di antara para sahabat kemudian ada yang mendekat kepada Nabi dan berkata, Nabi,
Kalau di antara kita ada yang bisa merayu, melobi, sehingga anak tadi memberikan satu pohon kurma bengkok, dan orang tadi mengikhlaskan pohon kurma bengkok kepada anak yatim, apakah dia dapat janjimu untuk dapat surga, Nabi? Naam. Siapa di antara kalian yang sanggup, Allah akan kasih surga. Maaf, sahabat Nabi kemudian datang kepada tuan tanah yang punya satu pohon kurma bengkok, dan dia tanya, saudaraku, Anda dengan Abu Dahda? Pemuda tuan ini mengatakan, siapa yang tak kenal dengan Abu Dahda? Orang kaya raya yang punya kebun kurma luas, siapa yang tak kenal? Kamu tahu siapa orangnya, tapi saya tak tahu. Ana Abu Dahda, saya Abu Dahda. Anak muda, di penghujung jalan ini ada kebun kurma, 500 pohon kurma di dalamnya. Tak ada yang bengkok, lurus dan sehat. Sekarang sedang berbuah 500 pohon kurma. Di dalamnya ada rumah mewah yang aku sudah bangun, dan ada sumur yang begitu indah di dalamnya. Anak muda, 500 pohon kurma lengkap dengan rumahnya. Ambil sumur dan tanahnya. Maukah kau tukar dengan aku dengan satu pohon kurma bengkok ini? Baru anak muda itu berkata, kalau ini saya mau. La ilaha illallah. Pulang Abu Dahda, dipanggil anaknya yang masih kecil-kecil yang sedang bermain di bawah pohon kurma hasil tanam papanya. Dimasukkan dan mereka sedang makan karena kurma sedang berbuah. Dipanggil anaknya, nah, jangan dimakan lagi. Ini bukan punya papa, nah. Taruh, nah. Insya Allah nanti papa akan usaha, papa akan tanam lagi, anak ya. Maafkan papa, nah. Ditaruh lagi oleh anak-anak. Tapi di antara anak Abu Dahdah ada yang pandai. Kemudian dia mengatakan, tidak ada apa-apa di sakuku. Tapi rupanya sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Keluarkan yang ada dalam mulutmu, nak. Keluarkan, nak. Bukan punya papa, nak. Ditaruhlah itu. Kemudian istrinya dipanggil, istriku keluar dari rumah ini. Rumah ini sudah bukan punya kita. Tersinggung seorang istri, seorang wanita. Abu Dahda, kita berdua tanam, kita berdua berusaha. Bagaimana engkau menjual tanpa minta? Kepada siapa kau jual? Bi'tuhu lillah. Aku jual kepada Allah, duhai istriku. Mendengar ucapan Abu Dahda, sang istri berkata, suamiku, tak salah aku memilih seorang suami. Kalau kau jual suamiku kepada Allah, aku sami'na wa ata'na, aku ikhlas. Mudah-mudahan Allah menggantikan ini semua. Keluarga kecil ini kemudian menuju kepada Nabi Muhammad SAW, dan Abu Dahdah berkata kepada sang tuan tanah yang memiliki rumah, sudah aku kosongkan 500 pohon kurma, rumah airnya milikmu. Apa pohon yang satu itu milikku, sekarang milikmu wahai Abu Dahdah. Abu Dahdah, dan ini dilihat oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain, tak sanggup untuk berkata sepatah kata apapun juga. Didatangi anak yatim, dipegang kepala dan Abu Dahdah berkata, nah, ini sudah punya paman, nah. Paman berikan kepada kamu, nah. Paman tidak bisa ngasih yang lain, sayang. Hanya harta ini yang bahasa paman miliki. Ambil, nak, potong dan bangun rumah. Tidur yang nyenyak ya sayang, tidur yang nyenyak. Paman hanya bisa ngasih itu saja buat kamu. La ilaha illallah. Kaum muslimin, Nabi Muhammad gemetar badannya, menetes air mata beliau, sembab air matanya, dan beliau berkata, kam, berapa banyak? Min idkir roda, berapa banyak taman di surga. Fil jannati li Abi Dahda, berapa banyak taman di surga yang telah Allah hamparkan, dan itu semua rindu kedatangan Abu Dahda dengan istri dan anak-anaknya. Kam min idzil roda fil jannati li Abi Dahda. Tidak berhenti Nabi Muhammad mengucapkan ini sampai orang semuanya pulang satu-satu, dan Nabi Muhammad masih mengucapkan kalimat kam min idzil roda fil jannati li Abi Dahda. Kaum muslimin, kita bukan Abu Dahda. Tapi rumah ini bukanlah rumah anak yatim. Rumah ini adalah rumah yang didatangi anak yatim. Rumah Allah, tak berdinding kanan kirinya. Bisa dilihat auratnya ke dalam. Mari khotib dari atas mimbar ini, jadilah setelah mendengarkan nasihat khotib dari atas mimbar ini, jangan ragu untuk menjadi Abu Dahda. Tak inginkah wahai duhai para laki-laki dan para suami, para orang tua, Anda memegang tangan istri dan orang tua Anda dan anak-anak kumpul di surga Allah?
Jangan kalian simpan semua yang bersifat dunia, karena itu tidak akan ikut kita. Bisa jadi rumah Allah ini adalah pertanyaan besar yang Allah ajukan kepada setiap yang datang. Siapkah kalian? Maukah kalian? Aku bangun surga untuk kau, istrimu dan anak-anak kalian, dan untuk orang tua kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.